Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat datang kembali di dalam pelajaran ekonomi hari ini ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Untuk kompetensi dasar yang akan dicapai adalah yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Dan yang kedua adalah menyajikan peran, fungsi, dan kegiatan badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan dapat membedakan antara badan usaha dan perusahaan, kemudian menjelaskan fungsi badan usaha dan mengklasifikasikan jenis-jenis badan usaha secara tepat, mandiri, dan bertanggung jawab. Oh iya, di akhir pembelajaran kita hari ini ada bentuk evaluasi ya. Nah, bentuknya itu berbentuk games. Jadi, jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai tidak memperhatikan video ini ya. Nah, anak-anak, materi yang pertama adalah pengertian badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi atau bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Lalu, apa sih ciri-ciri badan usaha? Ciri-ciri badan usaha antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan mencari keuntungan. Yang kedua, menggunakan modal dan tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Itulah pengertian serta ciri-ciri dari badan usaha ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai definisi perusahaan. Perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses produksi barang dan jasa dan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dalam perusahaan digunakan tenaga-tenaga dan mesin-mesin serta ongkos-ongkos yang rasional untuk menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, bila dianalisis lebih jauh, sebenarnya terdapat perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan. Nah, jadi gini anak-anak, perbedaan antara badan usaha dan perusahaan. Perbedaan yang pertama, kalau perusahaan merupakan kesatuan teknis produksi. Kalau badan usaha itu merupakan kesatuan yuridis formal. Yang kedua, perbedaan yang kedua, kalau perusahaan bertujuan menghasilkan barang dan jasa. Kalau badan usaha bertujuan mencari laba dan keuntungan. Perbedaan yang ketiga, kalau perusahaan tidak selalu bersifat resmi atau formal. Ya, kalau badan usaha bersifat resmi dan formal, serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan perbedaan yang terakhir atau yang keempat, kalau perusahaan bersifat konkret atau nyata, seperti pabrik, toko, dan bengkel. Sedangkan kalau badan usaha bersifat abstrak, hanya dapat dilihat dari akta pendirian tanah. Itulah perbedaan antara badan usaha dan perusahaan. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha mengandung arti peranan badan usaha dalam melakukan kegiatan agar dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat bagi badan usaha yang bersangkutan atau dalam rangka mencari keuntungan, maupun manfaat bagi orang lain atau masyarakat dalam rangka mengkonsumsi barang sehingga tercapai kepuasan. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak sih kalau fungsi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibedakan menjadi dua? Nah, dua hal tersebut, yang pertama adalah fungsi manajemen. Fungsi ini meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengarahan, serta pengkoordinasian dan pengawasan. Lalu, fungsi yang selanjutnya atau fungsi yang kedua adalah fungsi operasional. Fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional meliputi bidang produksi, bidang pembelanjaan, bidang personalia, bidang administrasi, dan bidang pemasaran.
Itulah fungsi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya. Dipahami baik-baik ya fungsi-fungsi badan usaha tersebut. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai jenis-jenis badan usaha. Jenis badan usaha yang pertama yaitu berdasarkan lapangan usahanya. Badan usaha ditinjau dari lapangan usahanya dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu yang bergerak di bidang ekstraktif, industri, agraris, perdagangan, dan jasa. Yuk kita bahas sama-sama definisi mengenai masing-masing bidang tersebut. Yang pertama adalah badan usaha ekstraktif. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung, sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contoh dari badan usaha ekstraktif yaitu pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu, dan pendulangan emas atau intan. Yang kedua adalah badan usaha agraris. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contohnya yaitu pertanian, perikanan darat, peternakan, dan perkebunan. Yang ketiga adalah badan usaha industri. Badan usaha industri adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang yang jadi, yang siap digunakan atau siap untuk dikonsumsi. Contohnya seperti perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan, dan sebagainya. Yang keempat adalah badan usaha perdagangan. Adalah badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau kegiatan atau jual beli. Contohnya seperti grosir, pedagang eceran, supermarket, perusahaan ekspor impor, dan sebagainya. Yang terakhir atau yang kelima adalah badan usaha jasa. Adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contohnya seperti salon, dokter, bengkel, notaris, asuransi, bank, dan akuntan. Itulah jenis-jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya ya anak-anak. Sekali lagi, jangan lupa untuk dipahami baik-baik materi tersebut. Nah, anak-anak, berikut merupakan beberapa gambar mengenai jenis-jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya. Jadi, yang pertama adalah badan usaha ekstraktif. Lalu, kemudian ada contoh dari badan usaha agraris. Yang ketiga, ada contoh dari badan usaha industri. Yang keempat, ada contoh dari badan usaha perdagangan. Dan yang terakhir adalah contoh dari badan usaha jasa. Jadi, saya harap dengan contoh gambar-gambar tersebut, kalian menjadi lebih paham ya mengenai materi jenis-jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah jenis-jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Ditinjau dari kepemilikan modal, badan usaha dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama badan usaha milik swasta atau biasa disingkat dengan BUMS. Yang kedua badan usaha milik negara atau biasa disingkat dengan BUMN. Yang ketiga badan usaha campuran, dan yang keempat adalah badan usaha milik daerah atau biasa disingkat dengan BUMD. Yuk kita saksikan sama-sama pembahasannya. Yang pertama adalah BUMS, yaitu badan usaha milik swasta. BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta, dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Contohnya yaitu firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN bergerak di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya Perjan, Perum, dan Persero. Yang ketiga adalah badan usaha campuran. Adalah badan usaha yang modalnya sebagian milik pemerintah dan sebagian milik swasta. Contohnya Persero, di mana modal yang dimiliki oleh badan usaha ini adalah 50% atau lebih dimiliki pemerintah dan paling banyak 49% dimiliki oleh swasta atau investor. Contoh lainnya adalah PT Telkom, PT Angkasa Pura,
dan PT BNI. Nah, lalu yang keempat atau yang terakhir adalah badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Contoh dari BUMD ini adalah Bank Maluku, Bank Jawa Barat, dan PDAM. Nah, anak-anak, itulah jenis-jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada kalian, jangan lupa materi ini dipahami baik-baik ya, agar kedepannya materi ini dapat bermanfaat untuk kalian. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan memperdalam materi atau pembahasan mengenai badan usaha milik swasta. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk badan usaha milik swasta atau BUMS. Berdasarkan badan hukum yang dipilih, badan usaha milik swasta dapat dibedakan dalam bentuk badan usaha perseorangan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi. Yang pertama adalah badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh satu orang. Modalnya juga dari satu orang yang sekaligus yang memimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapat laba. Yang kedua adalah firma. Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Tanggung jawab sekutu tidak terbatas, sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi atau prive. Apabila perusahaan menderita kerugian, maka seluruh kekayaan pribadinya dapat dijaminkan untuk menutup kerugian firma. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau CV, Commanditaire Vennootschap. Adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya yang menjalankan perusahaan. Lalu yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. Adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham, serta bertanggung jawab sebesar modal yang disertakan. Mendirikan PT harus dengan akta notaris dan izin atau persetujuan dari Menteri Kehakiman, serta diumumkan dalam berita negara atau lembaran berita negara, sehingga PT berbentuk badan hukum. Jadi, itulah bentuk-bentuk badan usaha milik swasta yang didasarkan pada badan hukum yang dipilih. Jadi, diingat baik-baik ya, bentuk-bentuk badan usaha atau BUMS berdasarkan badan hukum yang dipilih ada bentuk badan usaha perseorangan, bentuk badan usaha firma, bentuk badan usaha persekutuan komanditer atau CV, dan yang terakhir ada bentuk badan perseroan terbatas atau PT. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebaikan atau kelebihan serta kekurangan dari masing-masing bentuk badan usaha milik swasta. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kebaikan atau kelebihan serta kekurangan dari badan usaha perseorangan. Kita bahas kebaikan atau kelebihannya dahulu ya anak-anak. Yang pertama adalah organisasinya yang mudah atau easy of organization karena aktivitas relatif terbatas dan perusahaan relatif kecil. Lalu kebaikan yang kedua adalah kebebasan bergerak atau freedom of action. Pemilik mempunyai kebebasan yang luas karena setiap keputusannya merupakan kata terakhir. Lalu yang ketiga adalah keuntungan jatuh pada seorang atau retention of all profits. Yang keempat, pajaknya rendah atau low tails. Yang kelima, rahasia perusahaan lebih terjamin atau sekresi karena umumnya pengusaha sendiri yang menjalankan tugas-tugas penting. Yang keenam adalah ongkos organisasinya rendah atau low organization cost. Lalu yang ketujuh, dapat mengambil keputusan dengan cepat karena tanpa menunggu persetujuan orang lain.
Dan yang terakhir atau kedelapan, keuntungan yang besar akan menambah dorongan dan semangat bagi pimpinan. Itulah beberapa kebaikan atau kelebihan dari badan usaha perseorangan ya anak-anak. Nah, lalu anak-anak, yaitu selanjutnya mengenai kekurangan badan usaha perseorangan. Yang pertama, tanggung jawab pimpinan tidak terbatas atau unlimited liability. Yang kedua, besarnya modal terbatas atau limitation on capital. Yang ketiga, kelangsungan hidup atau kontinuitas tidak terjamin atau lack of continuity. Yang keempat, kecakapan pimpinan sangat terbatas. Artinya, bila pimpinan tidak cakap, maka perusahaan akan mengalami kemunduran. Dan yang kelima atau yang terakhir, kerugian akan ditanggung sendiri. Itulah kekurangan dari badan usaha perseorangan anak-anak. Oh iya anak-anak, contoh dari badan usaha perseorangan misalnya adalah warung kelontong. Jadi kalau kalian jalan-jalan di sekitar rumah kalian dan kalian menemu toko kelontong, itu merupakan contoh dari badan usaha perseorangan. Jadi kalian sudah paham ya sekarang mengenai badan usaha perseorangan. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan membahas mengenai kebaikan atau kelebihan serta kekurangan dari badan usaha firma. Yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai kebaikan atau kelebihan dari badan usaha firma ya anak-anak. Kelebihan atau kebaikan yang pertama adalah kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi dibandingkan dengan badan usaha perseorangan. Yang kedua, pengelolaan perusahaan dapat dibagi-bagi sesuai dengan keahlian masing-masing sekutu. Yang ketiga, setiap risiko dipikul bersama-sama sehingga dirasakan tidak terlalu berat. Yang keempat, keputusan yang diambil lebih baik karena berdasarkan pertimbangan lebih dari satu orang. Dan yang kelima atau yang terakhir, kemampuan untuk mencari kredit lebih besar karena lebih dipercaya oleh pihak ketiga atau bank atau pihak kreditur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari badan usaha firma. Kekurangan yang pertama yaitu terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan paham di antara para pemilik atau pendiri. Yang kedua, keputusan yang diambil kurang cepat karena harus menunggu musyawarah. Akibat tindakan seorang anggota akan menyebabkan terlibatnya anggota yang lain. Yang ketiga, perusahaan dikatakan bubar atau tutup apabila salah seorang anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Hal yang penting dalam firma adalah pembagian laba atau rugi. Sebagai penjelasan dari tanggung jawab masing-masing sekutu, pembagian laba atau rugi firma sesuai dengan perjanjian dalam akta pendirian. Itulah penjelasan mengenai kebaikan atau kelebihan serta kekurangan dari badan usaha firma anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai badan usaha persekutuan komanditer atau CV, sekutu aktif dan kebaikan CV. Sekutu aktif atau sekutu bekerja atau sekutu komplementer yaitu sekutu yang berhak memimpin perusahaan. Nah, kebaikan yang lain dari CV yaitu modal CV menjadi lebih besar. Karena jika perusahaan berbentuk CV maka lebih dipercaya oleh para kreditur atau pemberi pinjaman. Sekarang yaitu sekutu pasif dan kekurangan CV. Sekutu pasif atau sekutu tidak bekerja atau sekutu komanditer atau sleeping partner yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modalnya saja. Sebenarnya persekutuan komanditer dengan firma hampir sama, sehingga kebaikan dan kekurangan firma juga berlaku untuk persekutuan komanditer. Sedangkan kekurangannya sekutu komanditer seolah-olah hanya mempercayakan modalnya kepada sekutu pengusaha atau sekutu aktif. Bahasan kita selanjutnya adalah mengenai badan usaha perseroan terbatas atau yang biasa disingkat dengan PT. Kita akan membahas mengenai kebaikan dan kekurangan PT. Kebaikan PT yaitu yang pertama tanggung jawab persero terbatas, kemudian yang kedua kebutuhan akan pengembangan modal mudah dipenuhi karena lebih dipercaya oleh para kreditur. Yang ketiga, kontinuitas kehidupan PT lebih terjamin. Yang keempat, lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit. Yang kelima, efisiensi di bidang kepemimpinan. Dan yang keenam adalah lebih mampu memperhatikan nasib buruh dan karyawan. Itulah kebaikan dari PT. Nah, bentuk PT ini adalah bentuk yang paling banyak atau paling mudah kita temukan di Indonesia ya anak-anak.
Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kekurangan dari PT atau perseroan terbatas. Kekurangan yang pertama adalah perhatian persero terhadap PT kurang. Yang kedua, biaya dalam PT lebih besar. Biaya ini meliputi biaya pendirian, biaya organisasi, dan biaya pajak perseroan. Yang ketiga, memimpin PT lebih sulit daripada memimpin perusahaan bentuk lainnya. Jadi, memimpin PT itu lebih sulit daripada kita memimpin bentuk badan usaha perseorangan, firma, dan CV. Itulah kekurangan dari PT atau perseroan terbatas. Nah, gitu ya anak-anak mengenai kebaikan dan kekurangan dari perseroan terbatas. Jangan lupa lagi kalau materi ini harus kalian pahami baik-baik ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas lebih jauh mengenai Badan Usaha Perseroan Terbatas atau PT. Dalam hal ini, yang akan kita bahas adalah mengenai akta pendirian, modal, serta 3 badan yang menentukan kelangsungan hidup PT. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah akta pendirian perseroan terbatas. Dalam akta pendiriannya harus memuat yang pertama nama PT dan tujuannya tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Yang kedua, nama-nama pendiri PT serta alamatnya. Yang ketiga, tempat kedudukan PT. Yang keempat, jumlah modal PT. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah anggaran dasar PT. Itulah hal-hal yang harus dimuat dalam akta pendirian PT. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah mengenai modal PT. Modal yang disebutkan dalam anggaran dasar terdiri atas yang pertama, modal statuter, yaitu modal yang tercantum dalam neraca PT. Yang kedua, modal yang ditempatkan, yaitu sebanyak 20% dari modal statuter harus sudah terjual. Yang ketiga, modal yang disetor, yaitu modal yang harus disetor ke kas PT, minimal 10% dari modal statuter. Itulah hal-hal yang termuat dalam modal PT. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 badan yang menentukan kelangsungan hidup PT. Dalam perseroan terbatas, terdapat 3 badan yang menentukan kelangsungan hidup PT, yaitu yang pertama Rapat Umum Pemegang Saham, atau yang biasa disingkat dengan RUPS, mempunyai kekuasaan tertinggi dalam PT. RUPS berhak memilih dan mengangkat serta menetapkan gaji direksi maupun dewan komisaris. Yang kedua ada direksi atau direktur utama, adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas jalannya PT. Dan yang ketiga adalah dewan komisaris, adalah orang-orang yang dipilih para persero. Biasanya persero yang memiliki sero terbanyak. Tugas komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Jadi, dewan direksi ini adalah kumpulan orang-orang yang memiliki saham terbanyak di dalam PT. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri badan usaha milik swasta berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama yaitu untuk badan usaha perseorangan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik badan usaha adalah perseorangan. Yang kedua, pemilik merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sehingga dapat mengatur segala sesuatu usahanya. Yang ketiga, jalannya badan usaha tergantung pada kebijakan perseorangan. Yang keempat, semua kewajiban dan risiko yang terjadi menjadi tanggung jawab pemilik secara perseorangan. Jadi, pemilik atau seseorang yang memiliki usaha tersebut memegang peranan mutlak dalam menjalankan usahanya. Itulah ciri-ciri badan usaha perseorangan. Yang kedua, kita akan membahas ciri-ciri badan usaha milik swasta untuk badan usaha swasta persekutuan seperti firma, CV, dan perseroan terbatas. Ciri-cirinya yang pertama, pemilik badan usaha adalah persekutuan 2 orang atau lebih. Yang kedua, wewenang pengelolaan badan usaha ditetapkan berdasarkan perjanjian dalam persekutuan. Yang ketiga, maju mundurnya kegiatan badan usaha tergantung pada sekutu yang mengurusnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah seluruh kegiatan usaha diarahkan untuk mencapai keuntungan bersama. Itulah ciri-ciri badan usaha milik swasta berdasarkan kepemilikannya yang terdiri dari perseorangan dan persekutuan. Presentasi selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri badan usaha milik swasta berdasarkan fungsinya. Fungsi yang pertama yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan membagikan keuntungan tersebut.
Yang kedua, sebagai lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai salah satu dinamisator dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Yang keempat, sebagai pengelola dan pengolah sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dan yang kelima atau yang terakhir, sebagai partner kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, anak-anak, itulah ciri-ciri badan usaha milik swasta berdasarkan fungsinya. Diingat baik-baik ya, serta dipahami ciri-ciri badan usaha milik swasta berdasarkan fungsinya tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai ciri-ciri badan usaha milik swasta berdasarkan permodalannya. Yang pertama yaitu modal seluruhnya dimiliki oleh pihak swasta atau pengusaha. Yang kedua, pinjaman diperoleh dari bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang ketiga, dapat menerbitkan saham dan menjualnya kepada masyarakat melalui bursa efek. Yang keempat, laba sebagian dibagi kepada pemegang saham dan sebagian merupakan laba ditahan. Yang kelima, cadangan-cadangan untuk pengembangan usaha. Yang keenam atau yang terakhir adalah dapat menerbitkan obligasi atau surat utang untuk pinjaman jangka panjang. Itulah ciri-ciri badan usaha milik swasta berdasarkan permodalannya. Nah, anak-anak, setelah kita membahas begitu banyak penjelasan mengenai badan usaha milik swasta atau BUMS, sekarang kita bergeser ke materi yang baru, yaitu mengenai badan usaha milik negara atau biasa disingkat dengan BUMN. Jadi, anak-anak, BUMN atau badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Itulah definisi atau penjelasan mengenai BUMN secara singkat. Setelah kita membahas mengenai definisi dari BUMN, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri badan usaha milik negara berdasarkan kepemilikannya. Ciri-ciri yang pertama adalah penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang keempat, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kelima, semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Jadi, kalau BUMN mengalami keuntungan atau kerugian, semua ditanggung oleh pemerintah. Itulah ciri-ciri BUMN berdasarkan kepemilikannya. Dipahami baik-baik ya materinya anak-anak. Setelah kita membahas ciri-ciri BUMN berdasarkan kepemilikannya, sekarang kita akan membahas ciri-ciri BUMN berdasarkan fungsinya. Ada 6 ciri-ciri BUMN berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Yang kedua, agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha atau menguasai usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Yang kelima, merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Itulah ciri-ciri BUMN berdasarkan fungsinya anak-anak. Dipahami baik-baik ya. Setelah kita membahas ciri-ciri BUMN berdasarkan fungsinya, sekarang kita akan membahas ciri-ciri BUMN berdasarkan permodalannya. Ciri-ciri BUMN berdasarkan permodalannya terdiri dari 6. Yang pertama, modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Yang ketiga, pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi. Obligasi adalah surat utang. Yang keempat, modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri. Yang kelima, bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Yang keenam, pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank. Itulah ciri-ciri BUMN berdasarkan permodalannya.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, bentuk-bentuk BUMN itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasal 9. Dahulu, sebelum pasal ini atau undang-undang ini berlaku, BUMN dibagi menjadi 3. Perjan atau perusahaan jawatan, perum atau perusahaan umum, dan persero atau perusahaan perseroan terbatas. Namun, sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, maka bentuk BUMN hanya dibagi menjadi 2, yaitu bentuk perusahaan umum dan perseroan terbatas. Yuk kita bahas sama-sama pembahasannya dari masing-masing bentuk BUMN tersebut. Yang akan kita bahas pertama adalah perum atau perusahaan umum. Perum atau perusahaan umum adalah perusahaan milik negara yang modal seluruhnya milik negara atau berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, bergerak dalam bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utamanya yaitu untuk melayani kepentingan umum, sekaligus mencari keuntungan. Nah, contoh dari perum ini antara lain adalah Perum Husada Bakti, Perum Pegadaian, namun sekarang sudah berubah menjadi PT Pegadaian, kemudian Perum Pelayaran, dan sebagainya. Nah, contoh di bawah tersebut adalah contoh dari perum, yaitu Perum Peruri, di mana Perum Peruri bertugas untuk mencetak uang rupiah yang sekarang kita gunakan sebagai alat pembayaran. Sekarang kita akan bahas mengenai ciri-ciri perusahaan umum atau perum. Yang pertama, melayani kepentingan umum. Yang kedua, umumnya bergerak di bidang jasa vital atau public utility. Yang ketiga, dibenarkan memupuk keuntungan. Yang keempat, berstatus badan hukum. Yang kelima, mempunyai nama dan kekayaan sendiri, serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta. Yang keenam, hubungan hukumnya diatur secara hubungan hukum perdata. Yang ketujuh, modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedelapan, dipimpin oleh seorang direksi. Yang kesembilan, pegawainya adalah pegawai perusahaan negara. Dan yang kesepuluh, laporan tahunan perusahaan disampaikan kepada pemerintah. Itulah pembahasan mengenai perum atau perusahaan umum. Setelah kita membahas mengenai definisi, contoh, dan ciri-ciri dari perum, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kelemahan dari perum atau perusahaan umum. Sekarang kita bahas mengenai kelebihannya dahulu ya. Kelebihan dari perusahaan umum adalah yang pertama, menangani bidang-bidang usaha yang penting. Yang kedua, bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat sekaligus mencari keuntungan. Keuntungan yang didapat digunakan lagi sebagai dana pembangunan. Yang ketiga, seluruh modalnya milik pemerintah, baik pusat atau daerah. Yang keempat, dibanding perjan, perum bekerja lebih efisien karena selain memberi layanan kepada masyarakat juga dituntut untuk meraih laba atau keuntungan. Dan yang kelima, yang terakhir, dengan status pegawai perusahaan negara atau daerah, budaya kerja di perum umumnya lebih baik dibandingkan perjan. Itulah kelebihan dari perum. Sekarang kita bahas kelemahan dari perum. Yang pertama, masih terjadi pemborosan atau inefisiensi karena tidak adanya perusahaan saingan. Yang kedua, tingkat produktivitas pegawai umumnya masih di bawah pegawai perseroan atau PT. Yang ketiga, sering menjadi alat politik kelompok tertentu sehingga perum menjadi sapi perahan atau diperas untuk kepentingan kelompok tersebut. Yang keempat, jika perum merugi, berarti negara yang dirugikan. Itulah pembahasan mengenai kelebihan dan kelemahan dari perusahaan umum atau perum. Sekarang kita lanjut ke dalam bentuk-bentuk BUMN yang kedua, yaitu bentuk perusahaan perseroan atau biasa disingkat dengan persero. Perusahaan perseroan atau persero adalah perusahaan negara yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah dan bergerak di bidang produksi dengan tujuan memperoleh laba. Contoh dari persero ini antara lain PT Telkom, PT Pos Indonesia, PT Semen Gresik, PT BRI, dan PT Bank Mandiri. Kalian pasti tidak asing lagi kan dengan PT-PT ini, karena PT-PT ini sangat mudah kita temui di dalam lingkungan kita sehari-hari. Betul nggak? Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya, yaitu mengenai ciri-ciri perusahaan perseroan. Ciri-ciri perusahaan perseroan ada 8. Yang pertama, memupuk keuntungan atau profitability. Yang kedua, sebagai badan hukum perdata yang berbentuk PT. Yang ketiga, hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata.
Yang keempat, modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan negara yang dipisahkan atau dimungkinkan join dengan swasta nasional atau swasta asing. Yang kelima, tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara. Yang keenam, dipimpin oleh seorang direksi. Yang ketujuh, status pegawainya sebagai pegawai perusahaan swasta. Yang kedelapan, peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Itulah ciri-ciri dari BUMN yang berbentuk perusahaan perseroan atau persero. Selanjutnya anak-anak, karena kita sudah membahas mengenai badan usaha milik swasta atau BUMS, dan kita juga sudah membahas mengenai badan usaha milik negara atau BUMN, kita akan membahas badan usaha yang selanjutnya, yaitu badan usaha milik daerah atau yang biasa disingkat dengan BUMD. Jadi, BUMD itu merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati oleh usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Desember 2017 di Jakarta. Dan agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahuinya, PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 305 dan penjelasan atas PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD ke dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6173 oleh Menkumham Yasona H. Lauli pada tanggal 28 Desember 2017 di Jakarta. Itulah penjelasan mengenai BUMD. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Yang pertama adalah badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, badan usaha dimiliki oleh, yang pertama, bisa oleh satu pemerintah daerah, bisa lebih dari satu pemerintah daerah, bisa satu pemerintah daerah dengan bukan daerah, atau lebih dari satu pemerintah daerah dengan bukan daerah. Yang ketiga, seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat, bukan merupakan organisasi perangkat daerah. Dan yang kelima, yang terakhir, dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha. Lalu sampailah kita pada bagian yang terakhir dari pertemuan hari ini, adalah mengenai tujuan pendirian BUMD. Tujuan pendirian BUMD yang pertama yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Yang kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga, memperoleh laba dan atau keuntungan. Contoh dari BUMD misalnya ada PDAM, PD Pasar Jaya Jakarta, ada Bank Jawa Tengah, Bank Jawa Barat, Bank DKI, Bank Maluku, dan lain-lain. Contoh gambar di samping adalah contoh dari beberapa BUMD ya anak-anak. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai badan usaha yang ada di dalam perekonomian Indonesia. Seperti janji saya di awal, akan diadakan kuis. Jangan lupa kalian ketik alamat link yang ada di layar kalian atau yang sudah dikirimkan di kolom chat, lalu kalian kerjakan ya kuis tersebut. Nanti hasilnya akan dapat kalian lihat di layar. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.